Blame cultures atau budaya menyalahkan. Bagaimana cara menghentikannya? Kita simak videonya sampai selesai. Pernahkah Anda merasakan situasi seperti ini? Ketika ingin mengajukan sebuah program penjualan kepada jajaran direktur, waktu sudah begitu mepet. Sampai-sampai Anda dan tim harus bekerja di akhir pekan. Mulai dengan menyusunnya, sampai dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Agar nanti waktu diajukan proposal tersebut sudah lengkap. Tepat pada waktunya, proposal sudah dipersiapkan dan siap dikirim melalui email. Ada rasa ragu dan gelisah mengenai keyakinan apakah proposal sudah oke, apakah sudah lengkap, apakah jajaran direktur mudah membacanya, dan lain sebagainya. Tanpa keraguan, lalu Anda langsung mengklik tombol kirim tanda konfirmasi mengirimkan pesan email. Anda berterima kasih atas kerja keras tim dalam penyusunan proposal ini. Kita dan tim yakin sekali bahwa proposal tersebut bisa diterima oleh atasan. 1 minggu kemudian, Anda diundang oleh jajaran direktur perihal pembahasan proposal yang diajukan. Salah satu direktur yang mewakili direktur-direktur yang lain berkata, pada dasarnya mereka menyukai proposal yang diajukan dan bisa dilakukan ke dalam tahap realisasi. Tetapi ada beberapa dokumen pendukung yang masih kurang, sehingga data dan fakta yang disajikan tidak begitu kuat. Mau tidak mau proposal tadi harus ditunda. Kebetulan ada tim lain yang mengajukan proposal di minggu yang sama dan diterima oleh jajaran direktur. Sementara waktu sangat sempit sekali untuk kembali melengkapi proposal yang kita punya. Anda pasti sangat kesal, frustasi, dan marah. Lalu memanggil anggota tim yang membantu menyusun proposal tadi bahwa mereka kurang teliti, tidak memeriksa berkas-berkas dokumen secara benar. Kemudian Anda keluar ruangan tanpa berkata apa-apa. Tindakan ini dapat memberikan kesan bahwa Anda sebagai pemimpin tidak tahu berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh tim. Tim kita sudah melakukan banyak pekerjaan dalam proposal tersebut dan bahkan lebih mungkin mereka membenci kita. Dan hubungan akan rusak secara terus-menerus. Bahkan, sebuah studi mengatakan bahwa otak lebih merespons kuat terhadap pengalaman buruk daripada pengalaman baik. Maksudnya begini, mungkin katakan si A, seorang rekan kerja kita. Dia sangat suka membantu bila kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tetapi saat rekan kerja tadi secara kebetulan sedang punya waktu yang sangat sedikit, sehingga tidak bisa membantu kita. Dan kita menganggap itu jelek. Hal kejelekan tadi membuka terus-menerus teringat oleh kita dan berlangsung lama. Padahal si A tadi lebih sering banyak membantunya dibanding tidak. Jadi, kebaikan hanya dapat menandingi atau mengatasi kejelekan dengan kekuatan angka. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak kebaikan yang bisa mengalahkan kejelekan? Kira-kira seperti ini. Seorang psikolog dan peneliti hubungan manusia yang bernama John Gottman merilis penelitian yang diterbitkan tahun 2005, di mana mengukur mengenai suasana hati karyawan di tempat kerja dan didapatkan laporan tentang bagaimana peristiwa negatif mempengaruhi 5 kali lebih besar terhadap suasana hati dibanding peristiwa positif yang terjadi. Tidak peduli berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, setiap kata-kata kasar, setiap raut muka marah kita pasti membatalkan berapa banyak jumlah tindakan baik yang mungkin telah kita lakukan. John Gottman berpendapat ada 4 perilaku yang paling merusak dalam hubungan antara lain. Perilaku pertama adalah mengkritik secara pribadi. Mengkritik pada dasarnya bahwa ada sesuatu yang salah dengan lawan yang akan dikritik. Apalagi selalu menggunakan kata-kata kamu tidak pernah. Lawan yang dikritik kemungkinan besar akan merasa diserang dan merespons secara defensif. Ini adalah pola yang berbahaya untuk dimasuki karena tidak ada orang yang merasa didengar dan mungkin kita dan yang dikritik akan sama-sama merasakan sesuatu yang buruk terhadap diri mereka sendiri di hadapan orang lain. Penangkal kritik adalah dengan mengajukan keluhan secara langsung dan bukan serangan atau kritik terhadap kepribadian. Perilaku kedua yaitu defensiveness. Ketika Anda mencoba membela diri dari serangan yang dirasakan, Anda bersikap defensif. Selain itu, sikap defensif bisa dengan merengek seperti korban yang tidak bersalah. Bahkan ketika orang yang paling dekat dengan kita pun mengkritik, kita masih tidak mau menerima. Walaupun kritik tersebut bersifat membangun. Cara menyangkal sikap defensif ini adalah mencoba mendengarkan dan mengambil tanggung jawab untuk masalah tersebut. Kemudian, perilaku ketiga adalah kontempt atau penghinaan.
Penghinaan adalah setiap pernyataan atau perilaku nonverbal yang menempatkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Contohnya seperti mengolok-olok, mencibir, memutar-mutar mata, dan lain sebagainya. Penghinaan ini jelas akan merusak hubungan dengan orang lain karena akan menghilangkan rasa kagum dan kesukaan di antara kita. Cara menyangkal penghinaan ini adalah dengan menurunkan toleransi terhadap pernyataan dan perilaku yang menghina dan secara aktif membangun budaya penghargaan dalam hubungan. Perilaku yang terakhir yaitu stonewalling. Stonewalling terjadi ketika pendengar menarik diri dari sebuah percakapan. Stonewaller mungkin benar-benar pergi secara fisik pada saat terjadi percakapan dan menutup diri. Stonewaller mungkin terlihat seperti tidak peduli tetapi biasanya tidak demikian. Biasanya mereka kewalahan dan berusaha menenangkan diri. Menurut Gottman, terjadi 80% pada laki-laki. Ini bisa terjadi seperti lingkaran setan. Di satu sisi, atasan ataupun rekan kerja Anda ingin berdiskusi, di sisi yang lain, Anda kewalahan. Penangkal stonewalling ini adalah dengan belajar mengidentifikasi tanda-tanda bahwa kita mulai merasakan kewalahan secara emosional dan sepakat untuk beristirahat. Dari keempat pendapat Gottman tadi, kita bisa simpulkan bahwa perilaku yang paling mematikan adalah menyalahkan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengubah budaya menyalahkan pada organisasi kita? Setelah kita memahami psikologi di balik kesalahan tadi, ada dua perubahan sederhana yang dapat Anda terapkan untuk mempromosikan budaya bebas menyalahkan di tim kita, terutama sebagai pemimpin atau dalam hal ini dalam lingkup satuan tugas jabatan yaitu manajer. Perubahan yang pertama adalah ubah pola pikir. Prinsip kita semua masih dalam proses belajar dan toleran terhadap kesalahan. Semua membuat kesalahan dari waktu ke waktu. Itu hal yang membuat kita menjadi manusia. Tidak ada kebaikan yang datang dari menyalahkan dan mempermalukan satu sama lain. Karena sifat yang tidak sempurna, kita mendapat manfaat belajar dari kesalahan. Jadi biarkan orang lain melakukan hal yang sama pula. Gunakan masalah dan kesalahan sebagai momen pengajaran dan bukan momen memalukan. Jika Anda seorang manajer, diskusikanlah kesalahan Anda sendiri dan manfaat pelajaran apa yang dapat kita petik. Melakukan hal tersebut berarti menciptakan ruang psikologis yang akan mendorong orang lain untuk mengikutinya. Sebagai contohnya adalah kita dapat melakukan tanggung jawab pembelajaran rutin di setiap akhir proyek dengan tim untuk memahami apa yang salah, apa penyebabnya, dan bagaimana kita akan menggunakan informasi tersebut untuk bergerak maju dengan strategi yang lebih solid. Menurut saya, sebagai seorang pemilik bisnis, memang kita harus membuka ruang untuk toleransi kesalahan, tetapi kesalahan yang sama tidak boleh terus terjadi, karena kesalahan yang sama di masa lalu seharusnya menjadi sebuah ajang pembelajaran. Hal ini adalah bagaimana kita mengajar orang lain untuk mendekati masalah dari tempat kebaikan dan kasih sayang. Ingatlah bahwa dengan hanya satu ledakan negatif dapat membuat Anda mundur 5 langkah ke belakang. Perubahan sederhana yang kedua adalah fokus pada apa yang bisa kita ubah. Pada dasarnya, kita tidak dapat mengubah orang lain. Ketika mencoba melakukannya, hanya akan mendorong mereka untuk menolak usaha kita. Waktu kita menyalahkan orang lain atas masalah kita, hal ini berarti membunuh akuntabilitas dalam diri kita sendiri dengan membuat kita menjadi korban yang pasif. Begitu juga membunuh akuntabilitas pada orang lain. Sebelum menyalahkan, pertimbangkanlah dahulu. Seluruh masalah bukan sebagian. Pemimpin yang lemah mungkin akan bertanya, siapa yang salah? Tetapi pemimpin yang kuat akan bertanya, bagaimana prosesnya gagal? Solusi untuk masalah organisasi kita lebih mungkin ditemukan dengan memeriksa apa yang salah dengan sistem Anda daripada memeriksa apa yang salah dengan karyawan Anda. Kita mungkin tidak menyebabkan semua masalah kita sendiri, tetapi karena tindakan atau kelambanan kita di masa lalu seringkali berkontribusi pada masalah di masa depan. Tetapi masalah yang paling mungkin dan mudah adalah menyalahkan orang lain. Setiap kali kita menghadapi masalah, bahkan yang kita yakini disebabkan oleh orang lain, tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa berkontribusi pada masalah ini? Bagaimana saya bisa menghadapi situasi ini, orang ini, dan saya sendiri dengan pola pikir yang murah hati. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan Anda gagasan tentang bagaimana mencegah agar masalah ini tidak terulang kembali, serta bagaimana mendiskusikannya dengan cara yang tepat
untuk dapat meningkatkan kepercayaan lawan bicara kita. Demikian video ini, semoga 2 tahap tadi membantu membuat organisasi kita menjadi tempat di mana kasih sayang, kepercayaan, dan orang dapat berkembang. Terima kasih dan semangat selalu.